Hai semuanya, senang bisa berjumpa kembali dan semoga dalam keadaan sehat selalu. Perjalanan Son Goku yang telah sampai di Pulau Pepaya di mana Tenkaichi Budokai ke-22 berlangsung telah mulai mengarah pada berlangsungnya kompetisi besar Tenkaichi Budokai. Baiklah, langsung saja kita ke cerita. Setiap peserta mulai melakukan pengundian untuk menentukan nomor urut masing-masing. Kurilin mendapatkan nomor 62, yang berarti ia akan berada di babak kedua pada blok yang kedua. Goku juga mendapatkan urutan pada babak yang sama, namun ia berada pada blok yang pertama. Semoga tidak bertemu Goku di babak kedua. Aku sampai keringat dingin. Sangat menegangkan. Aku di babak pertama dari blok pertama, kata Yamcha. Sementara itu, Kame Sennin atau kita sebut saja Jackie Chun mendapatkan nomor urut 178 yang berada pada blok keempat. Hal itu membantu mereka dengan mendapatkan nomor urut yang terpisah, tidak akan ada yang terselisih sampai mereka bertemu di pertandingan 8 besar. Setelah semuanya mendapatkan nomor urut masing-masing, panitia mulai membacakan peraturan babak penyisihan. Pemain akan bertanding 1 lawan 1 di atas ring Tenkaichi, dan yang terjatuh dari atas ring ataupun kehilangan kesadaran, maupun menyerah dengan mengangkat tangan akan dianggap gugur. Selain itu, hal-hal yang dilarang di dalam pertandingan seperti menggunakan senjata, pertandingan dalam turnamen ini tidak memiliki batasan waktu. Kedua murid dari perguruan Bangau yang merupakan orang yang sama yang Goku temui ketika dalam perjalanan di desa Mentanpin, memperhatikan Goku di mana mereka menyadari kedatangannya dalam turnamen Tenkaichi. Ketika babak penyisihan telah benar-benar dimulai, Yamcha yang mendapatkan nomor urut kedua maju sebagai peserta pembuka yang akan menghadapi peserta dengan nomor urut 1 pada babak pertama. Melihat lawannya mencoba melakukan gertakan dengan menghancurkan beberapa balok kayu, Yamcha hanya menanggapinya dengan tenang dan membalas dengan satu pukulan yang membuat lawannya langsung tidak berdaya. Papan kayu tidak bisa membalas pukulan. Di sisi lain, pertandingan tersebut digunakan perguruan Bangau untuk mempelajari seni bela diri perguruan Kame Sennin. Sementara dalam pertandingannya, Kurilin mendapatkan lawan yang bertubuh sangat besar. Tampaknya, ia cukup terkenal dengan nama panggung Anton the Great, juara dunia dalam dunia pergulatan di masanya. Karena kekuatannya yang dianggap terlalu kuat dan tidak ada pemain yang ingin bertanding melawannya, sehingga ia berakhir dengan membuat kekacauan di arena pergulatan bawah tanah. Ketika pertandingan telah dimulai, Kurilin menghindari serangan Anton the Great dengan berguling, kemudian ia melompat untuk melakukan serangan balasan. Namun gerakannya berhasil terbaca dan membuat ia tertangkap cengkraman tangan Anton, di mana genggamannya memiliki daya hancur 400 kg, yang bahkan bisa menghancurkan batu besar dengan mudah. Bercanda. Kekuatan genggaman seperti ini tidak akan berguna padaku. Satu pukulan kecil dari Kurilin di pergelangan tangannya membuat Anton the Great kesakitan dan terpaksa melepaskan cengkraman tangan tersebut. Satu ayunan dari Kurilin mencengkram jari Anton the Great yang berusaha kembali menangkapnya, membuat Anton the Great terlempar keluar arena yang tentu saja otomatis dinyatakan kalah. Hal yang berbeda bisa kita lihat pada episode kali ini, di mana Kurilin tidak lagi terlihat ketakutan seperti pada turnamen Tenkaichi 3 tahun lalu, di mana pertama kalinya mereka mengikuti kompetisi tersebut setelah menyelesaikan pelatihan keras Master Roshi. Kali ini, Kurilin terlihat lebih percaya diri dan mengetahui potensi pertarungan yang ia miliki. Namun yang menarik, hal itu malah berkebalikan dengan Yamcha yang sebelumnya terlihat cukup adaptif dari Kurilin, malah kali ini lebih sering terlihat pesimis. Di tengah itu, perguruan Bangau menyapa mereka dan tampak menyepelekan kemampuan analisis dari perguruan Kame Sennin. Mereka berkata jika kemampuan mereka jauh tertinggal dari perguruan Bangau. Tentu saja, Goku yang tidak asing lagi dengan penampilan orang-orang tersebut mengenali wajah mereka sebagai komplotan penipu warga desa. Perselisihan mereka cukup panas karena orang-orang dari perguruan Bangau terus menyudutkan mereka semua dengan kata-kata ejekan, membuat Yamcha hampir saja melakukan perkelahian dengan salah seorang dari mereka. Beruntung, Kame Sennin atau Jackie Chun datang dan segera mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal di luar pertandingan resmi yang bisa membuat mereka bisa didiskualifikasi dari kompetisi. Meskipun hal itu berhasil merelai mereka sementara, orang-orang dari perguruan Bangau tetap memberikan ejekannya sebelum benar-benar pergi dari sana. Hal yang sama juga dilakukan guru Bangau sendiri, yang mencoba mengintimidasi teman-teman Goku yang datang ke sana untuk memberikan dukungan.
亀仙人に伝えておく。公式の準備を忘れるな。 Pada pertandingannya, orang dari perguruan Bangau menunjukkan kemampuannya dengan mengalahkan pesumo kuat yang bahkan bisa menumbangkan musuhnya dengan hanya satu pukulan besar. Namun, perguruan Bangau menunjukkan jika mereka mampu mengalahkan pesumo tersebut hanya menggunakan sebuah pukulan kecil. Meskipun terlihat hanya satu buah pukulan, Yamcha dan Kurilin bisa melihat orang tersebut menggunakan 4 pukulan dan 2 kali tendangan yang sangat cepat. Meskipun sudah seperti itu, tidak membuat Kurilin dan Yamcha ketakutan ataupun gentar dan masih percaya dengan kemampuan mereka masing-masing. Ketika tiba giliran Goku, semua perhatian mulai tertuju kepadanya. Mengingat Goku sebelumnya pernah menjadi runner-up atau juara kedua pada Tenkaichi Budokai 3 tahun lalu, namun, lawan Son Goku yang juga merupakan seorang ahli seni bela diri, juara Tenkaichi Budokai di masa lampau, yang bahkan tidak pernah tersentuh lawan-lawannya ketika bertanding. King Capao juga menjadi perhatian bagi peserta lainnya. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Terima kasih. Yos, sekian untuk cerita kita kali ini. Pertandingan Son Goku melawan King Capao, sang juara Tenkaichi Budokai dari masa lampau, cukup layak untuk kita nantikan pertandingannya. Kita semua pasti penasaran melihat bagaimana Goku mematahkan ekspektasi penonton dengan mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Tunggu kelanjutannya, terima kasih yang sudah mendengarkan, jangan lupa beristirahat, dan selamat malam.